Halo guys, dimanapun kamu berada, selamat datang di channel Giovanni Des. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Black Hawk Down yang dirilis pada tahun 2001, disutradarai oleh Ridley Scott dan dibintangi oleh Josh Hartnett, Ewan McGregor, dan Tom Sizemore. Tanpa berlama-lama, berikut adalah alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Pada awal film, kita diperlihatkan kondisi Somalia yang sangat menyayat hati, di mana tahun 93, 1 tahun pasca perang suku yang berlarut-larut mengakibatkan bencana kelaparan yang hebat. Akibat bencana ini, 300.000 penduduk tewas. Mohamed Farah Aidid, yang merupakan pemimpin suku terkuat, menguasai ibu kota Mogadishu. Dia merampas bantuan makanan dari asing untuk penduduk Somalia. Sebagai respon, Dewan Keamanan PBB mengirim kembali pasokan makanan beserta 20.000 tentara sebagai upaya untuk menjaga perdamaian. Aidid pun menunggu pasukan perdamaian ditarik. Kemudian pada bulan April, setelah sebagian besar pasukan perdamaian ditarik, Aidid pun menyatakan perang terhadap pasukan perdamaian yang tersisa. Pada bulan Juni, milisi Aidid membantai 24 tentara Pakistan. Dan kemudian milisi Aidid pun mulai mengincar tentara Amerika. Di akhir Agustus 93, pasukan elit Amerika yang terdiri dari Delta Force, Army Rangers, dan SOAR Angkatan ke-160 dikirim untuk menangkap Aidid sebagai upaya untuk memulihkan perdamaian. Misi itu seharusnya selesai dalam 3 minggu. Namun setelah 6 minggu berlalu, misi pun masih belum selesai, sehingga membuat pemerintah Amerika geram. Selanjutnya pada bulan Oktober tahun 93 di wilayah selatan Somalia, kita diperlihatkan tentara Amerika yang bernama Matthew dan rekannya yang sedang memantau pasokan bantuan makanan di palang merah setempat menggunakan helikopter Black Hawk. Nampak ribuan warga memadati area tersebut untuk mengambil jatah bansos mereka. Mereka saling sikut, saling pukul, saling bacok, saling jenggut untuk berebut bantuan makanan tersebut. Namun, tiba-tiba milisi Aidid dengan kejamnya menembaki para warga. Kemudian, seorang milisi menggunakan toa yang biasa digunakan oleh tukang tahu bulat menyatakan bahwa makanan itu adalah milik Aidid. Ketika melihat itu, tentara Amerika melaporkan kejadian penembakan itu dan meminta izin untuk melakukan kontak senjata terhadap milisi Aidid. Namun, Komando Pusat melarangnya karena mereka tidak memiliki wewenang di sana dan menyuruh mereka kembali ke pangkalan. Di sisi lain, di Pasar Bakara Mogadishu yang merupakan wilayah kekuasaan Aidid, seorang prajurit Delta Force bernama Sersan Hood sedang melakukan pengintaian terhadap Osman Ali Atto, yang merupakan seorang pemimpin faksi yang menjual senjata kepada milisi Aidid. Kemudian ketika Atto meninggalkan tempatnya, Sersan Hood melaporkannya. Dan kemudian pasukan Delta Force dan Army Rangers dikerahkan untuk menangkap Osman. Setelah ditangkap, kemudian dibawa ke Bandara Mogadishu, yang dimana merupakan markas tentara Amerika, untuk diinterogasi oleh seorang petinggi militer Amerika bernama Jenderal Garrison. Osman mengejek Garrison yang selalu gagal menangkap Aidid. Namun Garrison mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menangkap Osman. Osman berkata jangan ikut campur dengan perang saudara Somalia, namun Garrison membantahnya bahwa ini bukanlah perang saudara, tapi ini pemusnahan massal. Kemudian Osman menyatakan bahwa akan ada pertemuan para petinggi milisi Aidid di sebuah tempat rahasia. Berdasarkan informasi tersebut, Garrison mengirim mata-mata bayaran untuk mencari tahu lokasi pertemuan tersebut. Singkat cerita, setelah mendapatkan informasi, Garrison mengumpulkan para pimpinan pasukan regu. Garrison mengungkapkan bahwa pertemuan para petinggi milisi Aidid digelar pada pukul 15 sore. Dan para prajurit diperintahkan untuk menangkap Omar Salad yang menjabat sebagai penasehat politik Aidid dan Abdi Hasan Awale yang merupakan Menteri Dalam Negeri milisi Aidid. Garrison juga menjelaskan tugas masing-masing dari setiap pasukan elit yang dimana pasukan Delta Force akan masuk ke dalam gedung dan menangkap semua tersangka. Sementara pasukan Army Rangers yang dipimpin Kapten Steele akan dibagi menjadi 4 regu untuk berjaga di setiap sudut gedung sasaran.
Tim penjemputan akan dipimpin oleh Letkol Denny untuk membawa para tahanan ke markas menggunakan Humvee. Di sisi lain, mata-mata Garrison sedang menandai mobilnya dan bersiap untuk menunjukkan lokasi yang akan menjadi target operasi. Di waktu yang sama, para tentara Amerika mulai melakukan persiapan. Dari mulai tentara yang berpengalaman dan tentara newbie pun dikerahkan untuk menjalankan operasi berbahaya ini. Di sisi lain, sang mata-mata menelusuri pasar Bakara dan berhasil menemukan gedung yang menjadi lokasi pertemuan para petinggi milisi Aidid dan memberikan kode kepada militer Amerika berupa kepulan asap putih pada mobil sang mata-mata. Setelah mengkonfirmasi lokasi target operasi, untuk segera berangkat menuju ke lokasi dan operasi pun dimulai. Ketika di perjalanan, militer Amerika tidak menyadari bahwa kedatangannya telah diketahui oleh pimpinan pasukan milisi Aidid yang bernama Muhammad Alim. Alim mengetahuinya dengan bantuan anak-anak yang ditugaskan menjadi mata-mata. Para milisi Aidid pun bersiap dengan membawa berbagai senjata dan RPG untuk menyambut kedatangan pasukan Amerika. Sesampainya di lokasi, pasukan Delta langsung memasuki gedung untuk menangkap target. Di waktu yang sama, helikopter Black Hawk mulai menurunkan pasukan Army Rangers untuk menjaga 4 sisi area gedung. Konvoi penjemput pun juga dalam perjalanan menuju lokasi target. Namun di sisi lain, milisi Aidid mulai berdatangan dan menyerang tentara Amerika. Sehingga helikopter Black Hawk yang ditumpangi Matthew ditembak RPG. Beruntung RPG tersebut meleset. Namun serangan itu mengakibatkan Blackburn terjatuh dari helikopter dan terluka parah. Dan Matthew pun segera turun dan membawa Blackburn ke area penjemputan. Di sisi lain, setelah pasukan Delta berhasil menangkap para tawanan, tim udara segera menjaga di area sekitar. Kemudian, tak berselang lama, konvoi penjemput yang dipimpin Letkol Denny pun tiba dan mulai mengevakuasi para tawanan. Ketika Matthew yang membawa Blackburn tiba, Denny melihat kondisi Blackburn yang terluka parah. Kemudian Denny pun memutuskan untuk membawa Blackburn untuk kembali ke markas. Ketika di perjalanan menuju markas, Sersan Dominic tertembak dan langsung tewas seketika. Di sisi lain, helikopter Black Hawk Super 61 terbang rendah untuk memberikan dukungan udara. Namun sialnya helikopter yang dipiloti Clifton Walcott pun ditembak jatuh oleh milisi Aidid. Setelah peristiwa tersebut, Garrison memerintahkan pasukan darat menuju lokasi jatuhnya helikopter Black Hawk Super 61 untuk mengamankan area jatuhnya helikopter dan mencari korban yang selamat. Kemudian, Matthew dan anak buahnya bergerak menuju lokasi Black Hawk Super 61 jatuh. Di sisi lain, Denny memerintahkan untuk pergi ke area jatuhnya Black Hawk tersebut. Sedangkan Denny akan menyelesaikan pemuatan tahanan ke dalam truk. Sementara itu, dari pantauan udara, para milisi sudah mulai mendekat ke area jatuhnya helikopter. Rombongan Strucker berhasil kembali ke markas dengan membawa para prajurit yang tewas dan terluka. Di waktu yang sama, Matthew beserta tim dan helikopter penyelamat telah berhasil mencapai lokasi jatuhnya helikopter. Diketahui bahwa pilot dan kopilotnya tewas, dan 2 awak lainnya terluka dan harus segera dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis. Kemudian Matthew mulai membuat lingkaran pertahanan untuk mengamankan area tersebut dan menunggu konvoi Humvee untuk mengevakuasi mereka. Namun konvoi Humvee kesulitan untuk menemukan jalan menuju area jatuhnya helikopter Super 61 karena diblokade dan diserang oleh milisi Aidid. Sehingga Letkol Denny kehilangan 2 prajuritnya karena tewas tertembak dan terkena ledakan. Denny pun meminta unit udara untuk menunjukkan rute yang aman. Kemudian Black Hawk Super 64 diperintahkan untuk mengambil alih posisi Super 61. Namun tidak lama, Super 64 yang dipiloti Michael pun jatuh karena ditembak RPG milisi Aidid. Kemudian Garrison pun memerintahkan regu Stroker untuk segera mengevakuasi Super 64.
Di sisi lain, regu yang dipimpin Sanderson dan Kapten Steel tengah terkepung oleh milisi dari berbagai arah. Beruntungnya, mereka menemukan sebuah bangunan kosong untuk berlindung dan merawat prajurit yang terluka, supaya korban jiwa tidak bertambah. Kapten Steel memerintahkan Sanderson dan beberapa prajurit Delta untuk pergi menuju ke lokasi heli pertama jatuh, sementara dia akan bertahan di bangunan tersebut untuk menunggu konvoi. Tidak ada pasukan darat yang dapat mencapai lokasi kecelakaan heli kedua. Kemudian Sersan 1 Randy Sugar dan Sersan Gary Garden diperintahkan menuju lokasi jatuhnya Super Six-Sport, di mana mereka menemukan Michael masih hidup. Kemudian mereka pun mengevakuasi Michael. Namun terlalu banyak milisi Somalia yang menyerang ke area heli kedua yang jatuh. Randy dan Gary pun terbunuh, dan area tersebut akhirnya dikuasai milisi Somalia. Michael pun ditangkap oleh milisi Aidid sebagai tawanan perang. Sementara itu, Danny membatalkan konvoinya menuju ke lokasi jatuhnya helikopter karena kondisi anak buahnya banyak yang terluka dan persediaan amunisi pun mulai menipis, sehingga dia terpaksa harus kembali ke markas. Akibatnya, Kapten Steel dan Sanderson dan regu lainnya yang terpencar harus bertahan hingga bantuan datang. Di sisi lain, Sersan Strucker bersama tim Delta dalam perjalanan untuk melakukan evakuasi helikopter Super Six-Sport. Namun akses jalan telah diblokade oleh milisi Aidid, sehingga beberapa dari mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Namun sayangnya mereka terlambat melakukan evakuasi karena tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu mereka pun meledakkan helikopter Super Six-Sport tersebut dan kemudian pergi ke lokasi jatuhnya helikopter pertama. Kemudian Garrison melihat pasukannya sudah kewalahan dan akhirnya memerintahkan Letko Joe Cribbs untuk meminta bantuan Mountain Division ke-10, termasuk pasukan bersenjata Malaysia dan Pakistan yang merupakan koalisinya di PBB, untuk mengevakuasi semua prajuritnya ke zona aman. Ketika di malam hari, Muhammad Ali membawa beberapa pasukannya untuk menyerang pasukan Amerika yang tengah berkumpul di suatu bangunan. Beruntungnya Sersan Hart bersama regunya telah tiba di lokasi bangunan tersebut. Mereka pun menyerang pasukan milisi dan berhasil menewaskan Muhammad Ali. Malam semakin mencekam ketika ratusan milisi mulai berdatangan dan menyerang seluruh pasukan Amerika. Pasukan bantuan Mountain Division mampu mencapai dan menyelamatkan pasukan Amerika Serikat. Korban yang terluka dievakuasi masuk ke dalam Humvee. Namun beberapa pasukan Army Rangers dan Delta Force terpaksa berjalan kaki dari lokasi kecelakaan karena semua kendaraan lapis baja telah penuh. Setelah berperang melawan milisi Aidid, mereka akhirnya berhasil mencapai zona aman PBB di Pakistan. Dan film ini pun berakhir dengan penjelasan bahwa segera setelah misi dan operasi militer di Somalia berakhir, Michael Duran akhirnya dibebaskan setelah ia ditahan selama 11 hari. Setelah Presiden Bill Clinton menarik semua pasukan Amerika Serikat dari Somalia, dan Mohammed Farah Aidid pun akhirnya terbunuh pada tahun 96. Jadi begitulah alur cerita Black Hawk Down. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video kami, dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video kami. Sampai jumpa di next video.